kewajiban suami kepada istrinya. Nah, kewajiban suami kepada istri yaitu an yut'imaha. Suaminya memberikan makan kepada istrinya idza ta'am, jika suaminya makan. Jadi kalau suami makan, memiliki kewajiban untuk memberi makan istrinya. Wa yaksuha, memberikan pakaian si suami kepada istri idza tasa, jika suami memakai pakaian. Jelas ya. Nah, kalau suami makan itu tidak boleh tidak memberikan makanan kepada istri, membiarkan mereka nggak makan. Maksudnya nafkah. Ya, maksudnya adalah nafkah. Nah, jadi si suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dari makanan kepada istrinya. Nah, karena itu seperti yang pernah kita jelaskan bahwa memang yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah mentahan. Lah mentahan itu bukan duit melainkan barang, ya, beras dan lauk pauknya. Nah, ketika suami membeli untuk dirinya, maka ia harus membelikan untuk istrinya, karena itu kewajiban dia. Nah, lah adapun berat yang harus diberikan suami kepada istri itu menurut ukuran kemampuan suami. Karena ada kategori fakir, ada miskin, ada ghani. Ada kategori fakir, orang yang fakir. Ya. Orang yang fakir itu berarti butuh 10, dia tidak memiliki di atas setengah, jadi memiliki di bawah setengah. Nah. Ada miskin, miskin itu butuh 10, dia memiliki di atas setengah. Ya, memiliki di atas setengah. Ada ghani, ghani itu berarti memiliki sesuai atau bahkan lebih. Lah ini ukurannya nggak sama berasnya. Ya, kepada yang fakir, fakir itu harus memberikan beras kepada istrinya atau lauk pauk kepada istrinya, itu ukuran berasnya berapa kilo, itu nggak sama dengan orang yang miskin atau yang ghani. Ya. Tidak bisa disamakan. Oh, istrinya nutut, enggak, aku kepingin padha wong iku. Enak wong iku. Itu sami tidak bisa itu. Ya. Jadi ukuran suami. Ya. Makanya jangan menuntut yang tidak mampu dari suaminya. Ya. Menuntut salah. Makanya itu terkadang seorang suami itu masuk neraka gara-gara tuntutan istrinya. Dan mereka meninggalkan kewajiban juga gara-gara tuntutan istri. Karena menuntut yang tidak mampu dilakukan oleh suami atau tidak bisa didapat oleh suami. Akhirnya mereka untuk memberikan tuntutan istrinya ini rela bahkan uang yang haram atau bahkan dengan mencuri. Jadi wajib memberi makan kepada istrinya sesuai apa yang dia makan. Suaminya makan tahu tempe misalnya, beras, ya maka ngasihnya ya beras tahu tempe. Suaminya makan daging, ya kasih daging istrinya. Jadi itu kewajiban suami. Begitu juga pakaian. Jangan suaminya berpakaian kemudian istrinya nggak dikasih. Makanya suami wajib membelikan pakaian untuk istrinya, tapi bukan setiap kondangan. Setiap kondangan belikan baju misalnya, ya, mari ngono jadi pabrik klambi, lemarinya jadi pabrik baju. Bukan setiap kondangan, tapi setiap musim. Setiap musim membelikan baju. Ya kalau hitungan mungkin kalau kita di sini ya 2 kali musim, berarti 2 kali dalam 1 tahun. Anggaplah setiap hari raya, ya. Nah, setiap hari raya suami memberikan baju untuk istrinya, baju yang sesuai, yang cocok untuk dipakai di musim itu. Kemudian wala yadribul wajah, dilarang seorang suami memukul wajah ketika istrinya membangkang atau kurang ajar.
istrinya nggak patuh, nggak taat. Tidak boleh si suami memukul wajah istrinya, karena wajah ini tempat dipandang, tempat dilihat. Makanya ketika akan menikahi seorang perempuan, yang dilihat adalah wajahnya. Lah kalau dipukul wajahnya bisa melukai, akhirnya bisa nanti tidak nikmat atau tidak enak dipandang karena ada luka dan semisalnya. Makanya dilarang memukul wajah. Sekalipun si istri tadi itu kurang ajar atau tidak patuh, sekalipun kurang ajar tidak patuh, tidak boleh memukul wajah. Kemudian wala yugabbih, tidak boleh si suami tadi itu memperdengarkan yang buruk yang tidak disenangi kepada istrinya. Artinya apa? Misui bojone. Atau berkata dengan kata-kata yang jorok atau yang buruk untuk istrinya, ini tidak boleh. Atau mendoakan celaka untuk istrinya, tidak diperkenankan, sekalipun istri tadi itu membangkang. Sehingga dikatakan wala yahjur illa fil mabid, tidak boleh menghindari suami istrinya illa fil mabid, kecuali di tempat tinggal. Artinya apa? Di tidur boleh dipisah atau tidak dilakukan oleh suaminya. Tapi selain tidur nggak boleh. Seperti apa? Suaminya tidak ngajak bicara istrinya, ini haram. Istrinya nggak diajak bicara karena istrinya megelno, dinasehati nggak kena, akhirnya nggak diajak bicara oleh suaminya. Ini haram, kecuali li udrin, karena ada udzur. Karena ada udzur boleh. Suami tidak mengajak bicara istrinya, itu boleh. Ada udzur. Lah udzurnya harus jelas. Udzurnya harus jelas. Misal berulang kali, sudah berulang kali, mungkin setiap saat diingatkan oleh suaminya, dipisah ranjang tetap. Nah ini boleh. Suami tidak mengajak bicara istrinya boleh. Kenapa? Ini termasuk udzur. Ini termasuk udzur. Kalau tidak demikian nggak boleh. Tidak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahr aw kathur laysa fi nafsi an yuaddi ilaiha ga khada'aha famata wa lam yuaddi ilaiha ga lagi Allah yaumil qiyamah wa wazanin. Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin, siapapun seorang laki-laki, tazawwaja yang menikahi imra'atan, seorang perempuan, ala ma qalla minal mahr au katsur, baik itu sedikit atau banyak maharnya, sedikit atau banyak maharnya, laisa fi nafsi an yuaddi ilaiha haqaha, tidak ada di dalam dirinya si laki-laki tadi itu keniatan untuk memberikan kepada si istri haknya, khada'aha alias menipunya. Jadi tidak ada keniatan untuk menipu. Jadi ada seorang laki ingin menikahi seorang perempuan, baik itu maharnya kecil atau besar, tapi tidak ada keniatan untuk menipunya. Dia ingin memberikan kewajiban haknya, tapi belum dilaksanakan, belum dilakukan, hak tersebut meninggal. Ini bertemu dengan Allah. Artinya nanti di hari kiamat
wa huwa zanin, ia berdosa. Padahal ini tidak ada niatan ya. Tidak ada niatan menipu. Apalagi kalau ada niatan menipu. Kalau ada niatan menipu, jelas akan lebih besar dosanya. Ini tidak ada niatan menipu, sudah dosa. Nah, apalagi ada niatan menipu, nah, maka ini berdosa. Nah, kan banyak ya, seorang mau nikah tapi niatnya tidak ingin memberikan maharnya, nah, hanya mengatakan ini mengatakan itu, kemudian ketika setelah menikah nanti akan saya kasih ini, akan saya kasih itu, ujung-ujungnya yang ada. Nah, ini dosa. Lu yang nggak ada niat seperti itu aja berdosa, apalagi yang ada niat.